Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz Faizar. Walaupun hal tersebut tidak dilarang, ya, para ulama mengatakan kalau misal Al-Quran itu dituliskan tidak tercampur dengan wafak, tilasmun, dan lain-lain, itu tidak masalah. Namun pada kenyataannya banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang tercampur baur dengan simbol-simbol yang tidak jelas atau nama-nama selain nama Allah Ta'ala. Maka saya lebih menyarankan sekarang ada YouTube. Di channel YouTube saya juga sudah saya rekamkan itu ayat-ayat khusus tentang ruqyah, maka bisa di-subscribe lah YouTube saya itu. Jangan lupa like and subscribe ya Ustadz, and share. Ya, itu sudah ada ayat-ayat khusus pembatal sihir, kemudian ayat-ayat syifa sudah saya bacakan di channel YouTube saya. Gitu. Baik, berikutnya ke jamaah ibu-ibu. Siapa ini atau jamaah bapak-bapak? Ada yang lain? Siapa yang mau tanya? Silakan. Oke, saya ke ibu yang pakai jilbab coklat ini. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Jalaliyah. Saya ingin bertanya, amalan apa yang bagus buat anak bayi? Terkadang kan suka nangis tuh Ustadz. Nah, kita sebagai ibu-ibu kadang bingung. Kadang ada yang bilang ke orang pinter gitu. Tapi kita pengen, karena kan katanya Al-Quran itu ada bacaan asyifa. Jadi mohon bantuannya buat amalan apa yang ada di Al-Quran, ayat apa, biar kita sebagai ibu-ibu bisa tenang kalau menghadapi bayi yang sering nangis. Iya. Terima kasih. Baik. Lapar kali Bu bayinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar kali belum kasih. Atau suaminya jangan-jangan nangis terus. Saya persilakan terlebih dahulu. Uas, silakan Uas. Betul kata Ustadz Sofyan. Jadi boleh jadi bayi itu haus. Jadi kalau bayi menangis itu hanya 3 kemungkinan. Haus, lapar, atau dia buang air. Kalau sudah diperiksa itu aman, sudah disusukan, sudah pampersnya sudah diganti, tidak juga berarti baru ada gangguan. Jadi itulah tadi kita tidak serta-merta langsung berpikir irasional. Dikit-dikit jin, dikit-dikit jin. Nanti kalau kita tidak cek dulu, langsung saja kita putarkan suara Ustadz Faizar di channel YouTube beliau. Kita putarkan, anaknya nggak berhenti, yang disalahkan Ustadz Faizar. Ustadz Faizar pula. Padahal yang salah. Jadi kita rasional dulu. Nah, setelah itu baru ada gangguan, maka kita perdengarkan ayat. Kalau saya sendiri, anak saya dari sejak istri mengandung sampai sekarang, MP3 Quran itu tidak pernah berhenti, non-stop. Karena saya yakin dengan hadis Nabi SAW, kalau dibacakan surat Al-Baqarah di rumah itu, maka tidak didekati oleh jin, setan, dan gangguan. Lalu kemudian dikhatamkan Al-Baqarah, diulang terus Al-Baqarah, atau surat-surat pilihan. Kalau dulu mungkin kita datang ke Ustadz, Kiai, kita rekam MP3, kita pulang, kita perdengarkan. Sekarang Alhamdulillah dengan kemudahan kecanggihan teknologi, langsung kita tulis saja www.youtube.com, tulis di search itu Ustadz Faizar. Langsung dengarkan suaranya. Nah, dan ibu juga membacakan sendiri, yang ayat-ayat yang mudah ibu bacakan Al-Fatihah. Saya pernah naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam. Di depan saya ada ibu-ibu megang anak. Dia terus bacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika ibu ini berhenti, anaknya nangis. Ibu itu baca lagi. Saya sebenarnya mau ngomong ke ibu itu, tapi segan ada suaminya di sebelah. Tapi itu langsung saya lihat bahwa dia terus membacakan itu, anak itu terbiasa. Dan ada satu pernah percobaan diadakan di Mesir, bagaimana efek pengaruh bacaan Quran terhadap seorang anak. Jadi diawali dari ibu mengandung, diperdengarkan bacaan Quran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia itu dari, mohon maaf, sperma yang dicampur dengan sel telur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Janin sudah bisa mendengar. Maka dari dalam kandungan dibiasakan dengar baca Quran. Setelah anak ini lahir, ketika diperdengarkan bacaan Quran, dia tenang, dia mau makan, dia mau menyusu. Ketika dihentikan bacaan Quran, dia pun, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Nah, jadi
Jangan sampai diperdengarkan dengan suara-suara musik. Kenapa? Karena pintu masuknya setan melalui itu. Nah, tentu saja kalau musik itu mengandung kebaikan, ada solawat di dalamnya, seperti buku fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Maksud musik di situ adalah musik yang batil, yang mengajak. Ada musik yang ngajak bunuh diri, musik bagian pesan dari setan, na'udzubillah. Kita kembali kepada tuntunan Al-Quran. Demikian Ustaz Sofyan. Baik, jadi sebetulnya kembali ke proporsional ya Ustadz ya. Jangan dikit-dikit irasional, dikit-dikit jin. Nanti jinnya tertuduh terus marah, kita kesambet pula lagi ya Ustadz. Silakan Ustadz Faizal, mungkin ada tambahan nih Ustadz. Ini unjuk rasa ya. Unjuk rasa ya kan, diserang bareng-bareng. Silakan Ustadz Faizal. Ya, tadi memang betul ya, harus dilihat dulu pampasnya gimana, popoknya ya. Ya. Lapar atau enggak. Tapi kalau misal itu semua enggak ada, kan ada hadis Nabi SAW tadi sudah dibahas tentang doanya Rasulullah kepada dua cucu beliau. Wa'idu. Kalau misal putra atau putri Bu? Anaknya? Putri. Ya. Wa'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lamah. Ya, kemudian nanti bisa dibacakan juga surat Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal ayat 11. Ya. Kemudian ada beberapa tambahan ayat lain, kulhu, falak, anas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas dibaca. Ayatul Kursi juga demikian. Kalau misal anak tersebut rewel karena adanya radiasi yang nggak jelas, ada jimat-jimat yang ditanam misalnya, kepala kerbau atau apa, atau yang digantung-gantungkan, itu ya dihilang-hilangkan dulu semuanya, kemudian bacakan Ayatul Kursi. Karena Rasul bersabda, Suratul Baqarah, fihi ayatun sayyidatu ayil Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah itu ada satu ayat yang dia menjadi tadi tuannya seluruh ayat-ayat Quran. La tuqra'u fi baitin fihi syaiton illa kharaja minhu. Tidaklah satu ayat ini dibacakan pada suatu rumah yang ada setannya, rumah angker begitu, maka setan akan keluar dari rumah itu. Itu Ayatul Kursi. Itu ibu harus yakini betul ketika membaca, jangan sekedar formalitas apalagi cuma coba-coba. Baca. Kalau coba-coba kayak gitu ya efeknya juga coba-coba. Setengah-setengah. Gitu. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini saya yakin para jamaah di sini banyak sekali yang ingin bertanya bahwa Al-Quran sebagai syifa. Kita akan teruskan, tapi kita lanjutkan sahur lagi. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar kita Al-Quran sebagai syifa. Dan sekarang saya sudah bersama jamaah dari bapak-bapak ini, para ikhwan. Silakan boleh berdiri, ini ya tadi yang sudah siap dengan pertanyaannya, boleh langsung disebutkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Ustadz, kami mau bertanya sekedar Al-Quran merupakan sifat. Dengan Bapak siapa tadi? Dengan Bapak Hartono. Pak Hartono, dari silakan Jakarta, Pak. insyaallah. Kami pernah mengamalkan beberapa doa yang sifatnya bisa insya Allah dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Apakah ketika kita mengamalkan suatu doa tersebut dengan semata-mata ingin ridho Allah, dan ketika kita bisa memberikan beberapa manfaat untuk saudara kita ataupun teman kita, kemudian Allah angkat penyakitnya, itu suatu hal yang kira-kira dimurkai Allah atau enggak Ustadz? Itu aja. Dibenarkan atau tidak? Dibenarkan atau tidak, atau bahkan mendapat murka Allah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal Ustaz Faizal. Doa untuk kesembuhan, apakah